Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Rizky Kamalian dengan NIM 2613065 dan rekan kelompok saya. Nama saya Fatan Enor Fikri Nastiar dengan NIM 226136062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Protein dan Imunoasai. Yang pertama ada spesimen yang kami gunakan yaitu eh, jenis spesimennya yaitu serum darah, kemudian cara penyiapan sampelnya. Pertama, sampel diambil dihomogenkan di dalam tabung dan dibiarkan menjendal. Kemudian yang kedua, sampel disentrifugasi. Kemudian yang ketiga, ambil bagian yang jernih. Bagian spesimen yang dianalisis yaitu hepatitis B surface antigen. Kemudian pengambilan darah yang pertama, persiapkan peralatan yang digunakan. Kemudian yang kedua, lakukan pengecekan pada tekanan darah pasien, ikat pergelangan tangan untuk menghentikan aliran pembuluh darah dengan menggunakan turniket. Kemudian yang keempat, bersihkan area pengambilan darah. Kemudian yang kelima, sebelum ambil darah, pasang jarum pada tempatnya. Kemudian suntikan jarum pada pembuluh vena pasien. Kemudian pasangkan Vokutainer yang tidak mengandung antikoagulan. Kemudian pengambilan jarum dan menghentikan pendarahan menggunakan kapas. Kemudian jarum ditutup dan dibuang pada tempatnya. Dan yang terakhir, lepaskan turniket pada pasien. Kemudian subjek penelitian, kriteria dan jumlah subjek penelitian yaitu ada dua, yaitu 280 serum manusia yang merupakan pasien suspek HBsAg, kemudian 173 serum manusia yang merupakan pasien suspek anti HBsAg. Kemudian yang ketiga ada penyakit yang dideteksi. Penyakit yang dideteksi yaitu hepatitis B dengan ciri-ciri gejala awal mungkin mirip seperti flu, seperti kelelahan, demam, mual, muntah, dan nyeri otot. Kemungkinan timbul kuning pada kulit dan mata atau ikterus. Urin, urin gelap dan tinja berwarna terang. Beberapa individu mengalami fase tanpa gejala atau gejala ringan. Kemudian hepatitis B ini dapat disebabkan dengan penularan terjadi melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, atau lendir yang terinfeksi. Dapat terjadi melalui hubungan seksual, berbagi jarum suntik, transfusi darah yang tidak aman, atau dari ibu ke bayi selama persalinan. Lalu yang selanjutnya ada metode di mana produksi dan pemurnian antibodi monoklokal 2G3 yang digunakan dalam sistem kit diagnostik baru-baru ini dikembangkan dalam proyek sebelumnya di lab. 10-12 antibodi monoklokal anti HBsAg 2G3 memiliki afinitas lebih tinggi terhadap HBsAg AD praye, tidak menunjukkan reaksi silang dengan serum manusia negatif. Yang kedua, antibodi konjugat anti HBsAg dan antigen atau HBsAg. Antibodi monoklokal 2G3 dan antigen permukaan hepatitis B HBsAg jenis CAR-AY dan HBsAg digunakan untuk konjugasi secara terpisah. Pelabelan horseradise peroksidase atau HRP pada antibodi monoklonal. Konjugat enzim antibodi anti HBsAg dan enzim antigen atau HBsAg dibuat seperti dijelaskan oleh Nakane dan kawan. 13 untuk sistem kit deteksi HBsAg dan anti HBsAg, 2 mg HRP dalam 0,5 ml air sulingan ditambah ke 0,1 ml larutan Na IO4 yang baru disiapkan 0,2 mol per liter. Pelabelan antibodi biotin, pelabelan biotin pada 2G3 MAB dicapai dengan agen biotinilasi reaktif amin hidroksi succinimidobiotin atau NHS biotin H1759 Sigma USA untuk digunakan dalam sistem kit ELISA sandwich biotin atau AFIDIN. Yang selanjutnya adalah interpretasi data. Berdasarkan gambar 3 grafik nilai OD
450 yang diukur dengan menggunakan A. Jumlah MAB yang berbeda dari 10 Ng per sumur hingga 500 Ng per sumur. Jumlah PAB yang berbeda dari 10 Ng per sumur hingga 500 Ng per sumur pada sistem ELISA tidak langsung dan anti HBS AG PAB untuk digunakan dalam sistem kit ELISA buatan sendiri. Berdasarkan hasil studi ELISA tidak langsung, konsentrasi optimal anti HBS AG MAB dan anti HBS AG PAB ditentukan masing-masing sebesar 200 Ng per well dan 500 Ng per well untuk menangkap antibodi. Dalam penelitian ini, dua konjugat berbeda dikembangkan dengan memberi label MAM2G3 atau MAB dengan horseradius peroksidase atau HRP dan biotin. Konjugat buatan sendiri MAB HRP dan MAB biotin digunakan untuk antibodi kedua dalam sandwich ELISA. Aktivitas konjugat 2G3 HRP dan 2G3 biotin diuji dengan ELISA langsung pada mikrowell berlapis HBS AG antara 5 Ng sampai 100 Ng. Untuk digunakan dalam sistem kit ELISA kami, pengenceran 1/1000 MAM2G3 konjugat HRP dan konjugat MAM2G3 biotin ditemukan paling cocok karena efektif. Selain itu, konjugat MAM2G3 HRP dan konjugat MAM2G3 biotin tidak memberikan reaksi silang dengan serum manusia negatif, seperti data yang ada di sampingnya. Lalu perbandingan uji lapangan antara kit ELISA HBS AG buatan sendiri dan komersial dengan serum manusia. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri bahwa nilai serapan OD 450 yang diperoleh dalam kit sandwich ELISA untuk sampel serum manusia HBS AG positif dan negatif 130 pasien dan serum kontrol positif dan negatif PCS dan NCS pelat ELISA dilapisi dengan 200 Ng per 80 baik anti HBS AG 2G3 MAB. Hasilnya menunjukkan bahwa kit berlabel biotin memberikan hasil yang sangat mirip dengan kit komersial. Dalam penelitian selanjutnya, ketika sistem ELISA buatan sendiri dibandingkan dengan peringkat komersial lainnya dengan menggunakan 280 serum pasien, ditunjukkan bahwa sistem kami sesuai dengan hasil sampel negatif positif dengan rasio 96%. Pada gambar ketujuh, nilai serapan OD450 yang diperoleh dengan ELISA langsung untuk menentukan konsentrasi optimal konjugat HBS AG HRP, yang dimana pelat dilapisi dengan antibodi monoklonal anti HBS AG 20, 50, 100, dan 200 Ng per sumur MAM2G3. Pada gambar ke-8, nilai serapan OD450 yang diperoleh dengan ELISA langsung untuk menentukan konsentrasi optimal konjugat HBS AG HRP, di mana pelat dilapisi dengan antibodi poliklonal anti HBS AG 100, 150, 500, dan 1000 Ng per well. Anti HBS AG inci. Pengincaran konjugat HBS AG HRP 1/1000 ditemukan sebagai yang paling sesuai karena efektivitasnya ketika diuji dengan antibodi penangkapan monoklonal dan poliklonal. Lalu untuk gambar ke-9, nilai serapan OD450 yang diperoleh pada kit sandwich ELISA untuk sampel serum manusia anti HBS AG positif P1, P2, P3, dan P4 dan negatif N1, N2, dan N3 serta serum kontrol positif PCS dan negatif NCS. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.